Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak? Ya, alhamdulillah baik ya. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan atau waktu untuk bertatap muka seperti hari-hari sebelumnya. Oke anak-anak, seperti biasa sebelum kita memulai proses pembelajaran mengajar kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa agar apa yang kita belajar nanti atau kita pelajari nanti bisa menjadi bekal ilmu untuk kita hari ini, hari esok, dan hari kedepannya. Oke, Ibu pimpin doanya ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, pada pertemuan atau kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang SPLDV. Oke, seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang inti materinya, adapun tujuan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan. Yang pertama, siswa harus mengetahui pengertian atau definisi dari SPLDV. Yang kedua yaitu siswa mampu menyebutkan atau mengetahui cara atau metode yang digunakan dalam penyelesaian SPLDV. Dan yang ketiga yaitu mampu menentukan himpunan penyelesaian dalam SPLDV. Yang pertama kita masuk pada definisi SPLDV. Ada yang tahu? Ya, jika tidak mohon perhatiannya agar dicatat ya apa yang Ibu jelaskan. Di sini pengertian dari SPLDV adalah suatu persamaan yang terdiri atas dua persamaan linear yang masing-masing persamaan itu memiliki dua variabel, atau dapat ditulis bentuk umumnya ini. Dapat anak-anak lihat sesuai dengan definisinya, yaitu suatu persamaan yang terdiri atas dua persamaan linear. Di sini kita lihat dua persamaan yang masing-masing persamaan itu memiliki dua variabel. Variabel itu x, y, sama dengan c, sama dengan r. Oke, sekarang kita masuk pada metode atau cara yang digunakan dalam penyelesaian SPLDV. Perlu diketahui sebagai ketahui bahwa cara yang digunakan dalam penyelesaian SPLDV itu ada tiga. Yang pertama yaitu cara substitusi, yang kedua eliminasi, yang ketiga itu gabungan atau campuran, di mana pada metode gabungan atau campuran ini meliputi dua cara, yaitu eliminasi dan substitusi. Nah, sekarang untuk pada kesempatan kali ini lebih spesifiknya lagi, kita akan menggunakan salah satu metode atau cara, yaitu cara campuran atau gabungan, di mana di sini Ibu berikan contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari SPLDV berikut. Contohnya, ini terdapat dua persamaan. Persamaan pertama yaitu 2x kurangnya sama dengan 2, dan persamaan kedua yaitu x tambah y sama dengan 4. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, seperti yang Ibu sampaikan dengan menggunakan cara atau metode gabungan atau campuran, itu langkah pertama yaitu kita mencari titik potong pada sumbu x dan y untuk masing-masing persamaannya. Yang pertama, persamaan pertama 2x kurang y sama dengan 2. Kita misalkan masing-masing variabel x sama dengan 0 dan y sama dengan 0 untuk mendapatkan nilai ataupun titik potong pada sumbu x, y pada persamaan pertama. Jika kita misalkan x sama dengan 0, maka dapat kita substitusi 2 kali 0
kurang Y sama dengan 2. Sehingga di sini 2 kali 0 berapa? Ya 0 kan? Tidak perlu lagi ditulis, sehingga min Y sama dengan 2. Atau kita kalikan kedua ruas ini dengan min 1 sehingga didapat Y sama dengan min 2. Nah, yang kedua yaitu kita misalkan Y sama dengan 0 juga. Sehingga kita akan mendapatkan 2X kurang. Jika Y sama dengan 0, maka kita substitusi langsung dengan 0. Sehingga 2X sama dengan 2. X-nya itu sama dengan 2 bagi 2 berapa nak? Ya, 1 kan? Kita tulis. Setelah kita mendapat nilai atau titik potong pada sumbu XY untuk persamaan pertama, maka selanjutnya itu kita cari titik potong pada sumbu XY untuk persamaan kedua. Sama halnya, kita misalkan kita tulis persamaan kedua. Kita tulis X-nya 0. Sehingga kita dapat langsung diketahui ya, Y-nya itu sama dengan 4. Jika Y sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 4. Nah, setelah kita mendapat dari kedua persamaan ini, kita mendapatkan titik potong pada masing-masing sumbu. Selanjutnya yaitu kita mencari titik potong pada kedua persamaan itu atau pada kedua garis itu dengan cara yang tadi Ibu katakan bahwa kita menggunakan eliminasi substitusi. Pada eliminasi ini kita tulis kedua persamaannya. Eliminasi di sini kita lihat pada kedua persamaan ini, eliminasi di sini yaitu kita menghilangkan salah satu variabel untuk mendapatkan variabel lain. Di sini kita lihat, jika kita mengeliminasi di sini kita lihat dari kedua variabel ini, Y, kita langsung saja mengeliminasi Y karena kita lihat variabel daripada koefisien daripada kedua persamaan ini, masing-masing variabel Y kan sudah sama nih 1, jadi kita tidak perlu lagi dikalikan berapa gitu. Jadi langsung saja, sehingga kita jumlahkan sini 2X ditambah X berapa? Ya 3X kan. Nah min Y ditambah Y 0 kan, sehingga dia habis tereliminasi. 2 tambah 4 6. Sehingga di sini kita dapatkan nilai X-nya yaitu 2. Setelah kita mendapat nilai X2, kita substitusi ke salah satu persamaan SPLDV tadi, entah itu persamaan pertama atau persamaan kedua. Sehingga di sini substitusi. Substitusi X sama dengan 2 ya. Salah satu SPLDV. Kita pilih persamaan 1 atau persamaan 2 yang akan kita substitusikan X-nya. Terserah, di sini kita substitusi pada persamaan kedua saja. X tambah Y sama dengan 4. Sehingga kan sudah diketahui nilai X-nya, jadi di mana X sama dengan 2, kita tinggal masukkan 2 ditambah Y sama dengan 4. Nah, Y sama dengan 4 kurang 2. Y sama dengan 2. Nah, sehingga kita telah mendapat titik potong pada masing-masing persamaan. Dan yang terakhir yaitu kita mendapatkan titik potong pada kedua persamaan tersebut. Sehingga dapat ditarik grafik atau dibuat grafiknya. Ini merupakan sumbu X, ini merupakan sumbu Y. Sehingga persamaan pertama kita masukkan titik potongnya, di mana Y-nya itu sama dengan min 2. Sini min 1, min 2. Kita berikan titik, X-nya sama dengan 1.
Yang ke persamaan kedua kita lihat Y-nya sama dengan 4. 1, 2, 3, 4. Di sini yang ke. X dan Y-nya masing-masing sama dengan 4. Ini sama dengan 4. Maka kita tarik garis lurus. Nah, di sini titik potong pada kedua persamaan yaitu X sama dengan 2, Y sama dengan 2. Akan dapat kan? Ini dapat 2. Ini sama dengan 2. Nah, persamaan ini adalah X tambah Y sama dengan 4. Titik potongnya yaitu 2,2. Sehingga di situ pertemuan antara kedua persamaan atau garis, sehingga dapat diketahui himpunan penyelesaian adalah 2,2. Oke. Sampai di sini mengerti anak-anak? Ya, ibu rasa pahamnya. Oke. Untuk agar kalian lebih paham lagi, ibu berikan tugas atau latihan. Namun sebelum ibu berikan latihan atau tugas, ada yang ingin bisa menyampaikan kesimpulan pada materi kita untuk kesempatan kali ini? Ya, tidak ya, ibu simpulkan saja ya. Kesimpulannya seperti yang terpaparpada tujuan pembelajaran tadi, di mana itu pertama definisinya yaitu SPLDV adalah satu persamaan yang terdiri atas dua persamaan linear yang masing-masing bervariabel 1. Yang kedua yaitu cara yang digunakan dalam atau metode yang digunakan dalam penyelesaian SPLDV itu ada 3, yaitu yang pertama substitusi, yang kedua eliminasi, yang ketiga itu gabungan atau campuran. Oke, seperti ini teman-teman. Jika kita ingin menentukan himpunan penyelesaian pada metode gabungan atau campuran, langkah-langkahnya seperti tadi yang telah ibu sampaikan. Yang pertama, pada persamaan pertama kita misalkan X dan Y sama dengan 0 untuk mencari sumbu atau nilai pada sumbu X dan Y. Persamaan kedua pun demikian. Selanjutnya yaitu kita mencari titik potong pada kedua persamaan tersebut atau garis pada kedua persamaan tersebut. Oke, ibu rasa sampai di sini itulah kesimpulan yang dapat ibu sampaikan. Oh ya, ibu berikan soalnya, yaitu ada di buku kalian masing-masing, buka di halaman 7. Sudah buka ya? Ya. Di situ kalian lihat pada soal nomor 1, 5, dan 7. Oke, tugasnya dikumpulkan minggu depan. Jika kalian belum mengerti, jika malu bertanya terus belum mengerti, bisa tanya kepada teman atau bisa langsung datang ke rumah ibu saja. Oke, ibu rasa pertemuan kita cukup sampai di sini. Oh iya, sampaikan untuk pertemuan berikutnya yaitu kita membahas tentang kedua metode sekaligus. Oke, demikian. Lebih dan kurangnya ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.